Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah subuh rahimakumullah, semoga perasaan atas yang dibawa sarang-sarang kita berikan di bawah sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salajengipun kula ngaturaken ageng panuwun niki Bapak Haji Nadmin ingkang insyaallah badhe paring pengawasan wonten ing menika. Matur mugi awit rawuh Bapak Ibu sedaya warga jamaah subuh ing jam menika. Dumateng donatur ugi kula aturaken panuwun lan ampun sepen monggo mangke rezeki menika dipun nikmati sareng-sareng mugi saged manfaat lan barokah. Wondene Sabtu ngajeng boten wonten donatur saengga ngapunten boten dipun siapaken pinjang Sabtu ngajeng. Jalan sampun setunggal Ramadan namun supaya pinjang nggih setunggal Ramadan tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal setunggal Maret Sabtu ngajeng. Monggo malam Sabtu pun siapaken anggenipun sarapan kang kedahar sahur. Keluarga nggih digugah sedaya kadosaken akan siang. Kados mekaten kangge atur kula sampun Bapak Haji Nadmin kula aturaken lan kasuwun doanipun ing akhir pengawasan menika. Wonten kirang paring matur pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razaqani fahma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya salut dengan Ustadz Janadi yang melepas ngagem bahasa Jawa tadi. Saya iri dengan kebaikan beliau tentang hal itu. Mari kita mengaji sejenak hal yang berkaitan dengan yang kadang-kadang bagi kita itu kita wis tenanan ning jebule. Ini rumusnya Pak Nur Hadi ini. Kita terus jebule ini. Dua kata yang selalu bergandengan di dalam satu kalimat. Kita mengkaji pagi hari ini yang berkaitan dengan sifat kita, sifat manusia, sifat kebanyakan orang, yaitu tentang apa yang dilakukan dengan
sesungguhnya itu berbeda. Dalam hati dengan apa yang dilakukan jauh, tidak sama. Ini di dalam Islam dikenal dengan Pak Munaf. Nek bapak Pak Munaf, nek ibu-ibu Bu Munaf. Munafik, maksud saya munafik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai buku kitab, buku Al-Quran itu kitab buku, petunjuk yang selalu, yang tetap menginformasikan bahwa manusia secara spiritual ini sesungguhnya dibagi atas 3 kelompok. Mukminin, yang kedua kafirin, yang ketiga munafikin. Kita termasuk yang mana ini? Karena masing-masing kelompok itu sudah diberi ciri-cirinya dalam Al-Quranul Karim dengan gamblang, sehingga orang bisa mengetahui dia itu sesungguhnya berada di kelompok yang mana dari yang 3 itu. Mari kita coba telusuri. Yang pertama mukminin. Kelompok ini sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mas Yanu ini maca Quran tandes ya. Terasa benar itu, di mana harus ditahan, di mana harus dilepaskan. Yang kira-kira terjemahnya adalah mukminin itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan, kata Allah, kepada mereka. Dan mereka beriman kepada apa yang kami turunkan padamu di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ini sifat orang mukmin ini. Ya, kira-kira kalau disarikan orang yang mukmin itu yang seperti apa? Kita akan mengaku kita orang mukmin. Sesungguhnya kita sudah punya ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, apa belum? Yaitu yang pertama beriman pada yang gaib. Yang gaib sudah jelas, ini anak-anak santri kita ini sudah tahu. Yang gaib itu adalah Allah. Kalau ada orang yang mencoba mencari-cari Allah dengan bentuk lahiriah, ya jelas itu tidak beriman itu. Percaya kepada hari akhir, hari yang belum kejadian kok sudah disampaikan, lalu di dalam hatinya biasanya itu tumbuh bimbang. Tenane ya. Dikabarkan tentang akhirat itu ada ini itu, ada kebahagiaan di akhirat. Enggak percaya karena belum dialami. Adanya malaikat. Ya. Contoh saja ini di kehidupan kita sehari-hari ini, bahwa angin itu dikendalikan oleh malaikat, kemudian awan dikendalikan oleh malaikat. Enggak percaya kita percayanya bukan kita ya, pada umumnya orang bahwa itu adalah kejadian yang otomatis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamiah katanya. Nah, ini keimanannya dipertanyakan.
Ada makhluk-makhluk gaib Allah yang pasti tidak nampak. Kalau ukurannya itu hanya nampak berarti tidak beriman ya, tidak beriman. Kemudian ciri orang yang mukmin itu yang kedua mendirikan sholat. Sholat wajib dan sholat lainnya yang diinformasikan oleh Allah melalui firman di dalam Al-Quran dan ditata oleh Nabiullah Muhammad SAW ini di dalam sunnahnya. Mendirikan sholat saya abad ning arep mlebu swarga. Ini nggih tanda tanya ini. Karepe iki gratis ning orang lakoni nggih, ning entuk sesuatu yang diniatkan, yang diharapkan. Nah, tidak beriman kalau seperti itu. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki di jalan Allah ya, melalui zakat, melalui infak, melalui sodakoh. Ini pemberian-pemberian yang diberikan oleh orang-orang yang beriman. Ngaku beriman ning abot ning lakoni niki. Zakat ya abot, infak ya abot, sodakoh ya abot, anane mung keluh kesah. Tidak beriman kalau seperti itu. Karena ini jelas disampaikan di dalam Al-Quran. Yang keempat, mengimani kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ini juga berat, tantangannya buat diri kita ini berat. Kita termasuk golongan orang beriman atau golongan orang yang munafik ini. Percaya katanya, tapi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di dalam Al-Qur'anul Karim tidak diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Awak ide ini abot niki. Tantangan tentang itu abot. Jelas banyak info yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yaitu Al-Qur'anul Karim. Ning awake dhewe dereng lampahi. Yang kelima, meyakini adanya kehidupan akhirat. Ya, gongnya itu adalah ada surga dan ada neraka. Kita bisa menerjemahkan itu. Kita masih melakukan hal-hal yang kemungkinan besar itu masuk di neraka. Ning di dalam kehidupannya masih melakukan hal-hal yang dilarang, yang tidak menggiring kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk ciri orang yang beriman. Yang keenam, mendapatkan petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah yang sesungguhnya itu harus kita cari, bukan otomatis itu. Leape ini gue ya untuk petunjuk dari Gusti Allah. Kalau nek untuk petunjuk kula ya apik. Tidak seperti itu. Tapi ada ikhtiar, ada upaya yang dilakukan untuk mendapatkan petunjuk itu. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah supaya bagaimana kita mendapatkan petunjuk itu. Dan yang ketujuh, mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini cirinya. Untung nong dunyo, badi ten akhirat. Ini ciri orang yang beriman. Rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama mukminin, beriman. Yang kedua kafirin. Tentunya ini berlawanan tegas ya. 180 derajat ini. Kelompok ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Apa niki? Apa? Ning kepiye tegese? Jangan-jangan kita masuk di kriteria ini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan siksa yang berat ini. Ini kadangkala ya mbuh awake dhewe niki nggih.
Ya, pengakuannya beriman tenin ya. Ini masih ada hal-hal yang menyangkut sifat orang kafir. Saya tidak mengatakan bahwa kita kafir ya, tapi ada sifat kekafiran itu yang apa? Yang masih menempel di kita. Ya. Kira-kira kalau dilihat ciri-cirinya dalam ayat itu, yaitu kafir itu diberi peringatan atau tidak sama saja. Ini yang pertama. Dilinggi kali mboten sami mawon. Ayo kono, kira-kira gitu. Kosa katanya ayo kono niku. Ayo ben. Nah, ini sifat kekafiran kita yang masih bandel menempel. Kadang-kala ya. Ini hati-hati ini, hati-hati. Ya, senantiasa mengingkari kebenaran dan petunjuk. Ini dia. Sebab raminya dunia ini karena ada sifat orang yang seperti itu. Jadi yang pertama. Yang kedua, hatinya terkunci. Ada khotamnya. Hatinya terkunci. Ini jangan terpasrah. Gusti Allah kayak ngunci. Jangan Gusti Allah yang dipertemukan pertentangannya ini dengan firman Allah. Kok Gusti Allah? Sebenarnya tidak. Firman Allah itu bukan untuk Allah, untuk kita. Terkunci. Hati-hati. Kalau hati sudah terkunci, berat itu untuk melakukan kebenaran. Berat untuk melakukan kebaikan. Berat untuk didakwai. Ya, jangan sampai hatinya terkunci. Yang ketiga, pendengaran mereka tersumbat. Ini masih mukadimah ini. Rada suwe kita nih. Ya. Tersumbat, terkunci, tersumbat. Ini kan dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam ayat ini, menegaskan sekali bahwa dahsyat sekali sesungguhnya sifat orang kafir itu, sifat kekafiran itu. Sudah tersumbat, terkunci, mana ya pripun niku. Berat sekali untuk menjadi iman. Yang kelima, dijanjikan siksa yang pedih. Nih, konsekuensinya adalah siksa Allah. Jangan bandel lagi ya. Siksa cenderung dilakoni ya. Nah, itu berat sekali berarti. Itu namanya terkunci hatinya niku tenriku niku. Kaya wis ngerti wae niku. Ijak ngaji ya ngoten niku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Allah menegaskan kafir itu sesungguhnya adalah pendusta. Pendustanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ini sesungguhnya akan saya sampaikan ini, yaitu munafikin. Orang-orang yang munafik. Ini kelompok ini diuraikan ciri-cirinya antara lain di dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 20. Dawa niki ceritane. Ya rasa bali nggih. Ya. Sebagai ciri pokok ini di ayat yang ke-8, 9, 10 di ayat yang pertengahan itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alim walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wah, ini hati-hati Bapak dan Ibu. Kira-kira di antara manusia ada yang mengatakan, nah niki hati-hati niki oke, ten donya niki oke, ten minggir niki oke, bahkan ten Jogorjo niki kathah. Yen ngapunten, mbok bilih wonten panggenan panjenengan sami, harapan saya tidak ada. Mengatakan gini Bapak Ibu, kami beriman kepada Allah. Yakin mboten? Yakin. Pitados mboten? Pitados. Bilih Allah menika wonten. Pitados mboten? Nek mangke sak samunipun donya menika dipun gulung kalian Allah Subhanahu wa taala wonten pagesangan ingkang
saestu kekal inggih menika ingkang dipun wastani akhirat. Apik nggih basane Jawa Ustaz Janadi. Niki ketularan jenengane apike niki. Masyaallah. Niki. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman niki. Kita ini wow. Kita percaya. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa konsekuensinya kalau beriman? Nah, niki baru dihindari. Kulo niku nggih yakin. Kulo niki nggih pitados. Ning, nah niku ada ningnya ini. Nek didhawuhi ora menyat, kira-kira ngoten niku. Nggih. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah. Ya, karena sifat ini sifat ngoten niku wis biasa dilakukan tipu menipu nih. Ya. Dan orang-orang yang beriman dikelabuinya Allah. Darani ora ya darani Allah niku mboten sumerep. Kali orang-orang yang beriman kita lahiri ngoten niku. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Ming awake dhewe sing ditipu nih kok wis merasa bangga. Wis marem pokoke nek ngoten niku. Sedang mereka tidak sadar, baru tidak sadar. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Di depan tadi sudah disampaikan, ada penyakit. Lalu ditambah oleh Allah penyakitnya itu. Dan bagi mereka ada siksa yang pedih yang disebabkan oleh dustanya itu. Ya, darani selamat gitu. Wah, selamat orang kecekel polisi. Wah, selamat orang konangan wong. Padahal dihadang mereka itu. Apa? Siksa yang pedih. Bila itu hati-hati kita. Hati-hati. Kira-kira kalau diringkas firman Allah yang disampaikan di ayat ke-8 dan sampai 10, 3 ayat ini. Yang pertama mengaku beriman tapi dusta. Ini. Mangke dipetani. Sifatnya awake dhewe niki mlebeten riyo mboten. Mengakunya beriman, yakin beriman, tapi dusta. Dusta itu sama dengan kafir. Jadi imane ming ten lahir mawon. Yang kedua mau menipu Allah dan menipu orang mukmin ini. Hati-hati saestu nggih niki sing nomor kali niku. Arep menipu Allah ben diarani kira-kira ngoten niku. Nek menipu. Ben diarani terus melakukan niku kejahatan yang terstruktur ya tadi terstruktur niki wong direncanakan nih nipu niku kan terstruktur ada perencanaan ben ora kita. Yang ketiga menipu diri sendiri tanpa menyadari. Wah niki diingatkan kepada kita ini sungguhnya itu lelamisnya itu tidak membawa keberuntungan karena menipu dirinya sendiri. Awak dhewe ngerti, awak dhewe ditipu dhewe. Itu janjane niku pripun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya ada penyakit yang penyakitnya itu parah. Parah niki. Orang munafik itu di dalam hatinya cacat. Ada penyakit sedang infeksi ya, dan parah. Anak jenenge sakit niku nek ora diobati niku kan dipelihara terus ndati. Yang kelima mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada janjinya Allah memang. Beriman ya ada janjinya Allah. Ya, orang kafir ya ada janjinya Allah. Orang munafik juga ada janjinya Allah. Tapi janji yang diberikan oleh Allah itu adalah azab yang pedih. Nah, kalau orang yang beriman kan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ning niku wau karena tidak yakin itu ya jadi enggak peduli itu. Hati-hati kepada kita, hati-hati kepada keluarga kita, hati-hati kepada kita yang berjamaah di Baitul Izzah ini. Lalu yang keenam mereka suka berdusta dan berbohong. Ora jujur. Jadi lawannya kira-kira mboten jujur itu.
Ya, orang jujur dalam apa? Dalam segala hal. Dan itu sudah biasa. Kalau di nyanyian Jawa itu, tembang Jawa ini ada sifat lamis, lelamis. Lelamis itu adalah kunci dari sifat orang yang berdusta atau munafik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senenge ming berbohong. Masih ada sifat berikutnya, sifat yang ketujuh adalah mereka itu biasanya punya sifat atau kegemaran ya menjadikan dunia ini menjadi rusak, berbuat kerusakan. Ning nek wis rusak orang aku, coba renungkan sejenak ini. Gawe rusake tatanan, gawe rusake kahanan, gawe rusake keyakinan, ning mboten ngaku, niku kudu kula. Coba bayangkan kehidupan yang agak besar itu negara kita misalnya, tatanan negara kita. Nah, sekarang ini, dan tidak hanya sekarang ini, sesungguhnya sudah didesain dari kemarin-kemarin, dari lama itu. Ning mboten ngaku niki. Ini dijelaskan di surat yang ke-11 12. Yang ke-8 hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap mukminin sebagai orang yang kurang akal. Pripun niku? Awake dhewe niki diarani itu nggak punya akal itu. Ora gelem ngapusi, ora duwe akal niku. Wong ngapusi pun ora ketok. Kira-kira seperti itu. Enggak dibahasakan dengan mudah. Padahal sesungguhnya ini kata Allah mengapusi awake dhewe. Mereka lah orang yang kurang akal sesungguhnya. Nek berakal ya, tapi itu tadi kuncinya. Biar berakal, nek hidayah Allah tidak jatuh kepada dirinya. Yang ke-9, mereka suka memperolok-olok orang mukmin. Hati-hati. Ini juga terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi bahkan di keluarga kita mungkin ya ngelok ke alah ya niku. Alah rajin banget nang masjid entuk iki apa? Golek alem po. Nah niku. Jadi seperti dirinya, dianggap seperti dirinya. Memperolok-olok, ngenyek gitu. Kemudian berikutnya, mereka sesungguhnya ini terombang-ambing dalam kesesatan, terombang-ambing. Ngalor ya orang ngalor, ngidul ya orang ngidul, ngulon ya orang, terombang-ambing. Bingung sesungguhnya, bingung. Orang munafik itu bingung. Kepingin surga tapi melakukan yang tidak menuntun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk tahu tapi dibelokkan sehingga dia sesat. Sesat itu kan belok, tidak mencapai kepada sasaran atau tujuan akhir. Ya. Yang ke-12, mereka berada dalam kegelapan. Jangan tadi itu. Nah, kegelapan ya pancen bingung. Kita iki awake dhewe iki sengetan. Aneh kok dadine tekan lor. Nah, berarti ngetan rada ngalor. Karena dalam kegelapan tidak sadar dia. Tidak sadar, tidak tahu dia, gelap di dalam keraguan. Yang ke-13, mereka sesungguhnya oleh Allah ini dicap sebagai orang yang tuli, orang yang buta, ya, orang yang bisu. Ini dicap oleh Allah. Allah ini menyampaikan, ning ya ora krasa. Ya. Bisu, tuli, buta, pripun iku? Nah, karakter orang yang bisu ini menyampaikan hal tidak jelas. Karakter dari orang yang tuli niku wong wis bengak-bengok ning ngoten niku. Tidak masuk kepada benaknya. Orang yang buta ayo nyasar-nyasar. Jadi orang munafik itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala niku wis tuli, bisu, wuta malih. Pripun niku? Mudah-mudahan tidak ada di dalam kehidupan kita, tidak menyasar kepada kita dan keluarga kita. Mereka dalam kondisi yang tidak menentu, ngalor ya orang, idul ya ora, bimbang, bingung, ya. Dalam ketakutan, wedi niki. Wah, jegluk kono jegluk ini wedi.
di antara terang dan gelap, seperti perjalanan kondisi ketika hujan lebat. Nah, ini kan jangan bingung. Itulah sifat-sifat yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Mudah-mudahan harapan kita tidak termasuk, bahkan kita di dalam keluarga kita juga dijauhkan dari sifat yang dahsyat ini. Ya, munafik itu iya urung kafir. Nah, jangan segitu. Oh, ini sudah mendekati kepada kafir pada Allah dan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seperti itu. Hati-hati, mari kita songsong Ramadan ini dengan penuh keimanan. Karena wahyu Allah ini dipanggilkan Ramadan ini, puasa ini, siam ini untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Insya Allah dengan penuh keyakinan kita sampai kepada Ramadan ini dan bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang yang munafik. Poso ya itu puasa ini bahasa Jawa kira-kira munafik itu. Ya, ketinggalipun saya nanging saestunipun awon. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, dan ini merupakan terakhir ya Ustadz. Karena Sabtu yang akan datang dilarang keras untuk ya menikmati lezatnya makanan pada siang hari. Mari kita akhiri dengan berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di tunjuk Pak Guru.